Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'alna biha min ahlil ilmi. Amin. Wa batina tahsyuruna bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa alihi wa sahbihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratul Qurama wal Fudala, seperti yang dimuliakan para alim, para ulama, para lora, para kiai, lakon ketua MCNU Geger, Selera Semulja, Kiai Haji Abdul Mujib Hasan, Bandestajina para lora, para ustad, para guru, kalau bisa abdina sebut asmaipun situng langsung saus makin abdina pasrahin manain untuk membahas sekilas lagi atau sekilas sekelumit tentang kitab Mafahim Yajib Antusoha karangan Dr. Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki, yang kita ketahui sendiri bahwa kitab Kento adalah kitab, meskipun kitab mutaakhir lagi, kitab kontemporer yang baru saja dikarang akhir-akhir ini, tapi Kento merupakan sebuah kitab rudud atau kitab bantahan atas pemikiran-pemikiran Salafi Wahabi yang paling penting. Karena kitab Kento kita akan bahas gaduhan manhaj, gaduhan metode dan pembahasan yang agak beda daripada kitab-kitab rudud selain. Bisa kita katakan bahwa kitab Mafahim Yajib Antusoha itu adalah kitab bantahan, kitab kritik atas pemikiran-pemikiran Salafi Wahabi, tapi dengan bahasa saya cukup halus, membantah pemikiran mereka tapi dengan bahasa yang sopan, bahasa yang halus, sehingga kita bisa etremah kelaban akal saya kenapa lo dikuasai kelaban kefanatikan. Kita pertama kitab Mafahim Yajib Antusoha atau pemahaman-pemahaman yang wajib diluruskan atau pemahaman-pemahaman yang wajib dikoreksi. Itu ada beberapa pelajaran penting, beberapa poin-poin penting yang bisa kita ambil dari kitab Kento. Saya pertama dari kata pengantar sawas lagi, ketika kata pengantar itu tamhid. Ketika beliau menuliskan kata pengantar, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian beliau kata menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita kata ibaratnya nikmat sareng Allah Subhanahu wa taala bisa mempraktekkan syariat-syariat Islam, bisa memiliki pengetahuan tentang syariat-syariat Islam. Nah, kata yang menarik beliau kemudian azhabu summa bi fadlil hukam alladzina ja'alahumullahu humatan li hadhil biladil haramain asyarifain walladzina wafaqahumullahu li khidmatiha wa syarrafahum bil qiyam bi amanatil hirasah wa riayah wal hifdzi laha fabadzalu juhdahum fi sabili dzalik. Yang mana inti dari tebuan Kento, beliau Kento memuji ngalam, memberikan apresiasi dan pemimpin-pemimpin atau raja-raja yang ada di Arab Saudi sana. Padahal kita ketahui sendiri bahwa untuk urusan mengamalkan apa yang kita yakini, mengamalkan keyakinan masing-masing, atau Saudi termasuk negara yang sangat ketat. Yang mana Saudi kita ketahui sendiri dalam orang-orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita di sana tidak bisa mengamalkan apa yang selama ini mereka yakini. Lo bisa amolot, lo bisa merayakan ini, merayakan itu. Kenapa? Karena dikekang, karena gerak mereka dibatasi oleh pemerintah yang memang ideologinya merupakan ideologi Salafi Wahabi. Tapi meskipun seperti itu, beliau Kento tetap asa kelangkong, tetap berterima kasih, mengapresiasi sisi-sisi positif yang ada pada para pemimpin di zaman beliau itu. Jadi meskipun pemimpin Kento akidah Wahabi, pemimpin Kento akidah Salafi banyak mengekang gerak-gerik ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tapi mereka juga memiliki nilai-nilai positif. Mereka Kento juga memiliki jasa-jasa. Oleh karena itu beliau tidak lupa memberikan apresiasi yang sangat besar kepada pemimpin-pemimpin, kepada raja-raja yang ada di Arab Saudi,
Arab Saudi sana. Kita berarti kita kentok ketika Said Muhammad mengajarkan kita untuk asa kelakong dan pemimpin, memberikan apresiasi dan pemimpin, padahal pemimpin beliau sendiri sangat membatasi gerak-gerik amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Amolot oleh, nikah oleh, pengajian oleh, apalagi kita itu ketua syukur Indonesia kita bebas mengekspresikan keyakinan kita. Amolot ada salarang, atau wasul ada salarang, ngadakin isra, ngadakin imtihan ada salarang. Itu menunjukkan bahwa ada satu akhlak yang bisa kita pelajari dari kata pengantar itu, bahwa kita harus mendoakan pemimpin kita dengan doa yang baik, juga harus berterima kasih, mengapresiasi sisi-sisi positif yang ada pada mereka. Kita lakar dari para guru abdina, dari para guru sekali Habib Umar, kali Sidil Imam Sayyid Muhammad Said Ramadan Al-Buti, akan juga Sayyid Muhammad Al-Maliki. Mereka akan itu memiliki metode tibi di dalam dakwatul hukam, di dalam mendakwai atau menasihati para pemimpin, di dalam menasihati para hakim. Nah, ketika nang luar mereka itu lem ngalem di hadapan masyarakat, di hadapan media, mereka selalu menunjukkan sisi-sisi positif yang ada pada hakim, yang ada pada pemimpin. Akan tetapi ketika bahasana empat mata atau pertemuan khusus atau pertemuan pribadi di antara para ulama bersama para pemimpin, mereka tidak segan-segan untuk mengkritik, tidak segan-segan untuk menasihati. Jadi mereka ngeritik pemimpin, menasihati pemimpin, bener pas nang ada orang banyak punten. Entah kenapa, meskipun kritik di hadapan orang banyak, mengkritik pemimpin di hadapan orang banyak, meskipun niatnya bagus, tapi kan bisa menimbulkan hal-hal yang provokatif, bisa menimbulkan gejolak, menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Nah, makanya kita termasuk kebiasaan para guru, para ulama, kita selalu memuji para pemimpin, mengapresiasi para pemimpin dengan pujian-pujian yang layak untuk disematkan kepada mereka. Kemudian yang kedua, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki kadinto mengawali kitab kadinto kelaban bab at-tahzir minal mujafah bit takfir. Kita saking pentingnya, saking pentingnya bab kita sampai beliau jadikan bab ini sebagai bab pertama. Yang mana kita ketahui sendiri sekarang itu sangat mudah sekali orang mengkafirkan orang lain yang beda pemahaman. Satu golongan mengkafirkan yang lain. Bahkan dalam satu organisasi sendiri atau satu mazhab sendiri, itu banyak yang saling menyalahkan, saling membid'ahkan, bahkan saling mengkafir-kafirkan. Nah, oleh karena itu, karena beliau kata sadar akan bahayanya takfir kadinto, saling mengkafirkan, saling menyesatkan, saling membid'ahkan, beliau jadikan bab ini sebagai bab pertama. Karena kenapa? Karena fenomena takfir, fenomena mengkafirkan, membid'ahkan, menyesatkan, mensyirik-syirikkan, kita sudah diramalkan, sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW mulai dari zaman Lambek. Lambek kita teman beliau adabu, jenengan merang tibi kata hadis dari Sayyid Usama Al-Azhari. Nah, Rasulullah SAW kata adabu dalam situng hadis, innama atakhawafu alaikum. Seompuna saya paling ketakok diingkok kebaik kapi, yang paling aku takutkan atas kalian semua pasti rajulun qara'al Quran, orang sehafal Al-Quran. Saya ketakok benih penjahat, saya ketakok benih bajingan, saya ketakok benih orang kafir, tapi pasti rajulun qara'al Quran. Yang paling aku takutkan atas kalian yaitu rajulun qara'al Quran, orang laki-laki, seorang pemuda yang hafal Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, hatta idza ru'iyat bahjatuhu, sehingga pemuda kento, orang kento hafal Quran, maca Al-Quran, hatta idza ru'iyat bahjatuhu, sampai-sampai wajahnya kento bercahaya, sampai-sampai wajahnya kento mana bi ketela, masya Allah akan bisa membuat tenang, bisa membuat adem,
bahasa semakin apa kita bahasa menteri good looking ki. Nah, itu sebenarnya pola menurut abdina menteri itu terus aja saking hadis nekat. Kan cara kan salah ki. Nah, kita bener orang hafal Al-Qur'an, sebelum Rasulullah saya palingnya ketakok tingkok dak berkapi. Orang hafal Quran ki. Terus wajahnya bercahaya ki. Good looking kita bahasa. Glowing. Hatta idza ru'yat wajhatuhu ki wa kana rid'an lil Islam. Nah, ben orang kento hafal Al-Qur'an wajahnya sedap dipandang juga rid'an lil Islam, memiliki ghirah yang tinggi terhadap Islam. Memiliki selalu membela Islam, selalu membela ini, membela itu, bela ulama. Terus akhirat tebuna Rasulullah hatta idza ru'yat wajhatuhu wa kana rid'an lil Islam ghayyarahu ila ma sya'allah fanabadahu min wara'i dhahri. Tapi tiba-tiba suatu hari orang kadito berubah total. Berubah total gara-gara kenapa? Meskipun hafal Al-Qur'an, meskipun membaca Al-Qur'an, tapi memahami Al-Qur'an dengan pemahaman yang salah. Tapi memahami Al-Qur'an dengan pemahaman yang keliru. Kenapa akibatnya? Faroma jarahu bisyirki. Faroma fahamala as-saif ala jarihi wa ramahu bisyirki. Nah, sehingga orang yang hafal Al-Qur'an wajahnya sedap dipandang dan orang yang memiliki ghirah yang tinggi terhadap Islam, tapi hanya gara-gara pemahamannya yang salah tentang ayat-ayat jihad, pemahamannya yang salah tentang ayat-ayat Al-Qur'an, akhirnya orang yang hamala as-saif ala jarihi, tentang kena tibik yang kain pedang. Tak kena tibik yang kain pedang waromahu bisyirki. Dituduh tentang kena orang musyrik. Dituduh tentang kena orang kafir. Nah, kento fenomena takfir, fenomena tasyrik, fenomena membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan, kento sudah disebut oleh Rasulullah SAW mulai zaman lambat. Nah, kan dalam bab ini yang dikeluhkan oleh Abu Said Muhammad Al-Maliki, kento banyak dari masalah-masalah yang mereka jadikan sebagai alat untuk mengkafirkan sesama muslim. Kento masalah yang masih bisa diperdebatkan, masalah yang masih khilaf gitu nanti. Bukan masalah yang qat'i, bukan masalah yang disepakati hukumnya satu hukum punten. Kento masalah yang khilaf seperti masalah tawassul, ziarah kubur, maulid dan lain sebagainya. Kento adalah perkara-perkara yang kenapa? Hukumnya masih diperdebatkan oleh para ulama. Ulama masih khilaf di antara hukum. Meskipun kita yakini mayoritas kita tawassul, maulid, istighosah dan lain sebagainya, mayoritas ulama kita yakin. Tapi kita tidak memungkiri bahwa dalam masalah ini ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkan. Jadi daripada beliau Abu Said Muhammad Al-Maliki perkara masih ada perkhilafan di dalamnya, kento diingkari baik oleh. Kan kita punya kaidah la nunkiru alal mukhtalafi. Mana beda situng hukum, nang situng perkara, situng masalah. Dalam satu permasalahan ini ada dua kaul. Maka kita tidak boleh menyalahkan orang ngakui kaul lain. Kita meyakini benar kaul A. Nah, orang lain meyakini kaul benar kaul B. Kita tidak boleh ingkar kaul lain. La nungkiru alal mukhtalafi. Di perkara khilaf kento diingkari oleh, apalagi sampai dijadikan alat dijadikan sebagai dasar untuk menyesat-nyesatkan, untuk membid'ah-bid'ahkan, apalagi sampai oleh azubillah sampai mengkafir-kafirkan. Nah, beliau juga lalu menukil, Abu Said Muhammad Al-Maliki menukil tebuan dari Al-Imam As-Sayyid Ahmad Masyhur Al-Haddad. Itu beliau ulama dari Hadramaut, kemudian pindah entar de Jeddah. Dan beliau kento guru dari para guru abdina, dari guru dari Habib Umar, guru dari Habib Salim, guru dari Habib Ali Masyhur, kento Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad. Yang mana beliau kento kebanyakan umurnya beliau banyak dihabiskan di Afrika. Sampai itu buakin penduduk Afrika kento 300.000 orang
masuk Islam di tangan beliau. Atau banyak di foto pada nang Google banyak. Di googling beda Habib Ahmad masyhur, Ki Ahmad masyhur bin Toha, Ahmad Toha masyhur Al-Haddad. Nah beliau kata adabu wa aqadil ijma' ala man takfiri ahadin min ahlil qiblah. Jadi ulama itu ampun sepakat, para ulama telah sepakat bahwa hukumnya haram mengkafirkan orang seki abajeng. Wan beda orang ahli kiblat ki abajeng itu hukum mengkafirkan hukumnya haram. Illa bima fihi nafyus sonit al-qadir jalla wa ala. Kecuali jika memang dia menafikan wujud Allah Subhanahu wa taala. Au syirkun jali la yahtamil takwil. Atau dia melakukan perbuatan syirik yang tidak bisa ditakwil sama sekali. Kan ada orang tiba-tiba sujud tidak berhala, tidak bisa ditakwil, tidak ada alasan yang menunjukkan bahwa dia melakukannya karena terpaksa atau karena alasan yang lain. Au ingkarun nubuwah, atau mengingkari kenabian. Au ingkaru ma ulima minad din bidarurah, atau mengingkari sesuatu yang sudah dimaklumi di dalam agama. Mengingkari kewajiban fajr, mengingkari kewajiban pasang, itu hukum bisa kafir. Nah, itu hal-hal yang seperti ini yang bisa membuat kita menghukumi orang itu menjadi kafir. Sedangkan perkara-perkara yang lain yang belum disepakati, tadi perkara tawassul, tadi perkara ziarah kubur, maulid dan lain sebagainya, itu disalahkan kalau bisa, apalagi sampai dijadikan dasar untuk mengkafirkan orang yang tidak sependapat dengan kita. Kata pertama tentang takfir. Nah kemudian beliau juga menjelaskan, setelah menjelaskan tentang takfir, beliau menyebutkan mauqifus Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, itu pencetus atau pelopor ajaran Wahabi, pelopor ajaran Salafi, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Nah, termasuk metode yang dimiliki oleh kitab ini, metode yang cukup unik, yaitu Sayyid Muhammad Al-Maliki membantah pemikiran orang-orang Salafi dengan ucapan-ucapan para pembesar mereka sendiri. Jadi beliau menyebutkan pendapat Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab bukan karena beliau Wahabi punten. Beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kenapa? Beliau membantah pemikiran Wahabi dengan ucapan, dengan pendapat ulama Wahabi itu sendiri. Yang mana kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menjelaskan dalam risalah, dalam surat menyuratkan bahwa beliau jika ada orang yang menuduh bahwa beliau mengkafir-kafirkan orang lain atau mengkafir-kafirkan orang yang bertawassul, mengkafir-kafirkan orang yang melakukan maulid Nabi, maka jawaban beliau subhanak hadza buhtanun alim. Itu adalah murni fitnah. Di jawaban pencetus Wahabi Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, saya ini sama sekali tidak pernah mengkafir-kafirkan orang yang tawassul. Lotoman mengkafir-kafirkan orang yang maca burda ya akramal khalqima. Lotoman mengkafir-kafirkan orang yang istighosah dan lain sebagainya. Nah, cukup unik kitab ini, karena sekali lagi kita tidak memakai pendapat ulama-ulama mereka, kita tidak membantah pemikiran mereka dengan pendapat ulama-ulama mereka sendiri. Mereka bakal bertajam, karena selama ini orang-orang Salafi memang jargon yang mereka gaung-gaungkan adalah kembali pada kitab dan sunnah. Kita tidak boleh fanatik pada 4 mazhab, oleh kita tidak boleh bermadhab, kita harus kembali pada Quran dan hadis. Nah, mereka mengajak kita untuk tidak fanatik dari Imam Syafi'i, tidak mengajak kita mengajak fanatik dari para kiai dan para ulama, dan mengajak kita untuk kembali Quran dan hadis. Tapi abad tibing justru paling fanatik dari ulama tibing. Coba ketika kita melihat dalil-dalil mereka, pasti luput dari tebuan kenapa? Qala Abdul Aziz ibn Baz, qala Syekh Utsaimin, qala apalagi dalam bidang hadis, kan sama yang lucu. Orang-orang Salafi itu dalam bidang hadis pasti kitab apa baik.
kitab penapa Jami' Tirmizi, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, pasti takrijnya mereka ngakui takrijnya Al-Albani. Ki Sahahahu Al-Albani, ki Do'afahu Al-Albani, ki ngajak kita malelok fanatik, tapi abek tibing fanatik di Albani. Ki padahal menurut para ulama hadis ki zaman sekarang, ki kadi Syekh Ahmad Al-Umari, Syekh Abdullah Siddiq Al-Umari, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, dan para pakar-pakar hadis yang lain, Al-Albani kento sama sekali tidak memiliki kredibilitas dalam mentakhrij hadis. Jadi menurut mereka lucu. Sampai salah satu dari mereka menjelaskan, engkau suatu hal yang lucu, suatu hal yang aneh ketika seorang Al-Albani kento mentakhrij hadisnya Imam Tirmizi. Kento seakan-akan beda nak kanak TK mengkoreksi penemuan dari profesor. Pada penemuan ilmiah dari profesor, seorang Imam Tirmizi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Abu Daud, para orang ahli hadis kibar, pembesar ahli hadis dikoreksi oleh dikoreksi oleh Syekh Al-Albani. Yang mana para guru Al-Albani entok tidak pernah berguru pakar hadis seorang pun loh teman. Secara otodidak ngaji hadis secara otodidak. Nah, makanya itu aneh, mereka sampai cek fanatik kan seorang Nasiruddin Al-Albani. Sampai Syekh Ali Jumat teman nanti nenek video beliau itu mengatakan kalau salah hampir 60% masalah lagi 60% hadis yang dikatakan sahih oleh Al-Albani itu ternyata dhaif. Nah, pada hadis dikatakan dhaif oleh Al-Albani ternyata sahih. Nah, kita gelap karena sekali lagi tidak mempunyai kredibilitas di dalam takhrij hadis. Nah, juga Abu Yasin Muhammad Al-Maliki dalam kitab Kainto membahas tentang masalah yang sering dipermasalahkan oleh mereka, yaitu tentang pembagian bid'ah. Itu tentang pembagian bid'ah. Yang mana selama ini mereka Kainto menyerang kita, mereka menyalahkan kita dan mengatakan kita sesat, mengatakan pemikiran kita keliru hanya karena kita membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Kita tidak mengamini pendapat mereka yang mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat, semua bid'ah itu neraka. Kita tidak mengamini. Tapi yang lucu itu Tribun Abu Yasin Muhammad Al-Maliki, mereka pertama kalinya tidak ingin membagi bid'ah, tapi pada akhirnya mereka terpaksa untuk membagi bid'ah. Abu Yasin Muhammad Al-Maliki dalam kitab Kento menyebutkan kalam-kalam para ulama yang mana mereka Kento menegaskan bahwa mereka yang mengatakan bahwa tasawuf Kento bertentangan dengan Quran dan hadis, orang Kento sama sekali tidak paham tentang ajaran tasawuf. Tasawuf Kento, pondasi dari tasawuf Kento sama seperti yang lain, yaitu pondasinya adalah Al-Quran dan hadis. Tasawuf bukan aliran lain, tasawuf bukan ajaran lain. Bahkan tasawuf itu merupakan bagian dari syariat Islam. Nah, juga selanjutnya beliau itu menjelaskan tentang Al-Asy'ariyah. Menjelaskan tentang Al-Asy'ariyah, tentang orang-orang berakidah Asy'ari, yang mana semakin kento manabi nang jazirah Arab yang abdina amati, nang Saudi dan lain sebagainya, nang Yaman, Asy'ari kento sama akadik sufi. Asy'ari kento merupakan satu julukan yang seakan-akan dijadikan bahan olok-olokan. Coba manabi pada taklikan kitab-kitab orang-orang Wahabi menulis biografi tentang Imam Nawawi, misalkan Imam Nawawi, jika orang alim, al-alim, al-faqih, al-alim, al-faqih, al-muhaddis, nang budi pada buntong, walakinnahu asy'ari, walakinnahu sufi, walakinnahu asy'ari. Imam Nawawi ini kok orang alim, orang ahli hadis, orang ahli fikih, tapi
akidah lo bisa torok, akan tetapi akidahnya sesat. Karena kenapa? Akidahnya mengikuti Imam Asy'ari. Nah seakan-akan mereka kento meyakini bahwa Imam Asy'ari kento membawa ajaran baru, bahwa Imam Maturidi kento ngibet tauhid anyar. Toh padahal Imam Asy'ari, Imam Maturidi kento tidak membawa tauhid yang baru, melainkan hanya membukukan, mencatat akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan Quran dan hadis. Kento. Bahkan kento beri situ ulama kento sampai mana bini nang YouTube, kento meskipun bene akidah bene Asy'ari, bene Maturidi, kento ulama Ikhwani, asmaipun Thariq Suwaidan, Dr. Thariq Suwaidan dari Kuwait. Itu beliau mengakui TB. Coba ketika orang-orang salafi di dunia ini sekarang mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan orang-orang yang berakidah Asy'ari dan Maturidi, saya ini memiliki penelitian dari beliau, 95% atau lebih orang sebenarnya dunia semakin kento orang Islam sebenarnya dunia kento kapi akidahna imma Asy'ari atau Maturidi. Masa 5% bener, 95% sesat. Ini kan masuk akal. Itu masuk akal. Padahal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas, "Idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil." Ketika kita melihat suatu perbedaan di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang kita ikuti? Fa 'alaikum bisawadil. Ikutilah golongan mayoritas. Sedangkan beliau, menurut penelitian beliau, menurut riset dari beliau, 95% lebih orang-orang Islam sebenarnya dunia kita bermadhab. 95% lebih orang-orang Islam yang ada di dunia kita berakidah Asy'ari atau Maturidi. Nah, beliau kemudian menjelaskan seperseraan imam-imam, ulama-ulama yang berakidah Asy'ari. Beliau menyebutkan ada Imam Nawawi, ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ada juga Al-Imam Al-Qurtubi. Kata banyak para ulama yang berakidah Asy'ari atau Maturidi. Nah, kan beliau kento mengajak ayo apa, meskipun berbeda pendapat dalam akidah, jangan sampai menyesatkan mereka. Karena kenapa? Karena orang-orang yang kalian sesatkan, orang-orang yang kalian sesatkan karena berakidah Asy'ari, kento bukan orang-orang sembarangan. Kento ulama-ulama raja. Ulama-ulama raja yang mana dalam bidang hadis misalkan orang-orang Wahabi kento, orang-orang Salafi pakun ngakui Sahih Bukhari. Bensyarah yang mereka pakai pasti Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masa kalak manfaat ke tapi musun nefa sesat-sesatakin. Bisa barokah kalau kira barokah. Ajarin ke dipelajari kitabnya, tapi musun nefa dibid'ah-bid'ahkan. Musun nefa disesat-sesatkan. Nah, kita lo kira barokah ya mana? Nah, juga yang dijelaskan oleh Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki dalam kitab Kentok adalah tentang tawassul. Tentang tawassul, karena secara garis besar tawassul Kentok berdua. Ada tawassul yang disepakati, baik kita ataupun mereka sama-sama mensepakati bahwa tawassul ini boleh. Kenapa tawassul yang disepakati kebolehannya adalah at-tawassul bil a'mal as-sholihah. Tawassul kelaban amal sae. Misal sekali Allahumma inni atawassalu ilaika bisyami. Abdina tawassul aja kelaban pas abdina, kelaban bajang abdina, kelaban sedekah abdina. Nah, kita disepakati hukumnya boleh. Baik di kalangan kita ataupun di kalangan mereka. Nah, yang masih kita perdebatkan, yang hukumnya boleh bahkan dianjurkan bagi kita dan dikatakan syirik oleh orang-orang Wahabi, kita adalah at-tawassul bil ashkhas, atau at-tawassul bil zawat, at-tawassul kelaban orang-orang sae, at-tawassul kelaban wali-walina Allah Subhanahu. Misalkan Allahumma inni as'aluka bi syaikhina Khalil, misalnya Allahumma inni as'aluka
Menapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, kento yang dikatakan oleh orang-orang Wahabi sebagai perbuatan bid'ah. Bahkan mereka katakan ini sebagai wasitoh syirkiyah. Bisa menjadi perantara yang menyebabkan orang kata syirik di Allah Subhanahu wa taala. Nah, kento jawaban beliau cek saena, jawaban dari Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki cek saena. Beliau kata debu, kalian mengatakan bahwa bertawassul dengan amal kita hukum oleh. Orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi mengatakan tawassul memakai amal hukum oleh. Nah, atawassul kelaban para wali Allah Subhanahu wa taala. Kento pada hakikatnya juga atawassul bil amal. Ketika kita teliti, ketika seseorang bertawassul dengan menyebut nama-nama para kekasih Allah Subhanahu wa taala, kento pada hakikatnya adalah tawassul dengan amalnya. Mek bisa, karena terbun beliau seseorang kento tidak mungkin bertawassul dengan seseorang. Kita tidak mungkin bertawassul dengan Syekhona Khalil kecuali kita memiliki rasa cinta secek rajin dari Syekhona Khalil. Kecuali kita andik rasa husnuzon, keyakinan kuat dari Syekhona Khalil. Maka secara tidak langsung orang itu manabi atawassul kelaban wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka bi Syekhina Khalil. Secara tidak langsung orang itu atawassul kelaban rasa cintanya. Atawassul kelaban keyakinannya. Seakan-akan orang itu ngucap Allahumma inni as'aluka bi mahabbati li Syekhona. Nah, itu berarti atawassul bil ashkhas, atawassul kelaban walin Allah Subhanahu wa taala sobung pi denah kelaban atawassul kelaban amal. Karena pada hakikatnya ketika seseorang bertawassul kelaban walin Allah, kento orang atawassul kelaban amalnya, kelaban rasa cintanya pada walin Allah Subhanahu wa taala. Kento. Terakhir terakhir belum jelasakin juga komentar dari Tamarus. Kita beliau kedua jawaban yang sangat menurut Abdul Pinter di dalam masalah Maulid Nabi. Ketika beliau dikatakan Maulid Nabi, jawaban beliau kata saya. Jawaban beliau kata saya, beliau mengatakan menjawab orang-orang yang selama ini mengatakan bahwa maulid atau bid'ah, orang-orang yang meminta mana dalil maulid, gimana dasar maulid. Nah, beliau kento mengatakan bahwa maulid kento tidak butuh dalil. Maulid itu tidak membutuhkan dalil. Karena apa? Karena maulid kento bukan bagian dari ibadah. Perayaan Maulid Nabi kento bukan merupakan ibadah, akan tetapi merupakan tradisi. Bukan ibadah, tapi melainkan tradisi. Jadi pun beliau acara Maulid, acara Isra Mi'raj, acara tahun baru Hijriyah, dan perkumpulan-perkumpulan yang lain dan event-event yang lain, kento bukan sebuah ibadah, melainkan sebuah tradisi. Nah, ketika kita katakan ini merupakan tradisi, maka lo butuh dalil. Kecuali jika kita katakan ini bagian dari agama. Misalkan kita katakan maulid ibadah. Perayaan maulid adalah sebuah ibadah. Nah, ketika kita katakan seperti itu baru membutuhkan dalil. Tapi ketika kita katakan bahwa maulid ini merupakan tradisi, nyaman bagi tradisi, if'al ma tasya' malam tukholif asyar'a kaidahnya. Silakan lakukan tradisi apapun selama tradisi ini, selama adat ini tidak bertentangan dengan syariat. Nah, juga kan dikira manabi kojang orang-orang salafi bid'ah kento seharam manabi berkaitan kelaban agama. Bid'ah seharam manabi berkaitan dengan agama. Tapi ketika kita katakan bahwa maulid kento merupakan tradisi, lo bisa dikatakan sebagai bid'ah karena mereka sendiri mengatakan perkara saya bukan diniyah, melainkan duniawi yang termasuk tradisi kento tidak bisa dihukumi bid'ah yang dolah. Nah,
Itu termasuk jawaban beliau ketika menjawab tentang tuduhan bahwa maulid itu bid'ah. Beliau mengatakan maulid ini bukan ibadah, bukan. Kita meyakini bahwa maulid ini merupakan suatu tradisi, suatu wadah, suatu media, hanya saja diisi kelaban perkara-perkara sesae. Hanya saja diisi kelaban pembacaan ben sae. Nah, oleh karena itu beliau kata saya bu biar sini baca akin nang jawaban beliau. Innana naqulu wa qad qulna min qabl innal ijtima' li ajil maulid an-nabawi asy-syarif ma huwa illa amrun adi wa laysa minal ibadah fi syai' wa hadza ma na'taqiduhu wa nadinullah ta'ala bihi. Beliau mengatakan bahwa maulid itu bukan merupakan ibadah, melainkan sebuah tradisi. Yang mana ketika kita sepakati bahwa itu merupakan tradisi, berarti sebuah tradisi tidak membutuhkan dalil. Selama tidak bertentangan dengan syariat, maka sebuah adat, sebuah tradisi boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat. Ampun, kita sekiranya bisa sampai yakin abdinah. Selanjutnya boleh bertambahan dari Dr. Harus Ngereng.